Di ujung selatan Pulau Sulawesi, terhampar sebuah permata tersembunyi. Bukan sekedar pantai, ini adalah sebuah janji akan ketenangan, di mana pasir seputih salju bertemu biru jernihnya laut. Inilah Pantai Bara, destinasi yang mungkin belum sepopuler pantai tetangganya, akan tetapi menyimpan eksotisme alam yang tak tertandingi. Ketika Anda mencari wisata bahari di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba tak pernah luput dari top leader pencarian. Daerah pesisir dengan garis pantai lebih dari 100 km memang menjadikan Bulukumba sebagai gudangnya surga bahari. Di antaranya ada Pantai Bira yang sudah populer dengan para pelancong dalam negeri maupun mancanegara. Akan tetapi, di balik itu, Bulukumba juga menyimpan eksotisme pantai yang tak kalah menariknya dengan Pantai Bira. Ya, Pantai Bara. Pantai ini memang letaknya tak jauh dari Pantai Bira. Namun di sini ditawarkan pesona unik dengan jejeran bebatuan gunung batu besar, serta privasi ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari Pantai Bira yang lebih ramai. Namun suasananya terasa seperti dunia yang berbeda. Pasir putih di Pantai Bara ini juga sangat halus, sebuah kontras sempurna dengan rimbunnya pohon kelapa yang menjadi peneduh alami. Bara bukan hanya tentang pemandangan, tapi juga tentang pengalaman. Sebuah tempat pelarian sederhana namun memikat bagi jiwa yang mencari kedamaian. Disinilah kita akan menjelajahi setiap sudut keajaiban alam dan budaya yang mengelilingi Pantai Bara. Eksotisme Bara tak lepas dari denyut kehidupan masyarakatnya. Warga desa Bira dikenal ramah kepada setiap pengunjung yang datang. Mereka hidup berdampingan dengan laut, menjaga kebersihan pantai, dan menjalankan aktivitas sehari-hari yang otentik. Bulukumba juga dikenal sebagai Pandrita Lopi, yang berarti ahli pembuat kapal. Warisan budaya ini terwujud dalam pembuatan kapal pinisi legendaris. Di daerah Tanah Beru, tidak jauh dari sini, kita bisa melihat deretan kapal yang sedang dibuat, sebuah proses yang memakan waktu dan keahlian turun-temurun. Budaya lokal juga kental dengan tarian adat seperti Pak Bite Pasapu dari suku Kajang Amatoa yang biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Kearifan lokal ini turut memperkaya pengalaman wisata di sekitar Bara.
Jam 10 pagi. Panasnya luar biasa. Masih jam 10 pagi nih guys. Nah, kalau misalnya memang cepat mataharinya di sini. Pantai Bara menawarkan lebih dari sekedar berjemur bagi pencinta laut. Area ini adalah surga snorkeling dan menyelam. Airnya yang jernih menampilkan keindahan terumbu karang dan kehidupan bawah laut yang beragam. Ya. Tidak jauh dari garis Pantai Bara, terdapat Pulau Liukang dan Pulau Kambing. Pulau Liukang khususnya adalah tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi, di mana pengunjung dapat menikmati pantai pasir putih lain dan melihat kehidupan sehari-hari penduduk pulau setempat sambil menikmati makan siang lokal. Akses ke sana mudah, seringkali menggunakan perahu sewaan dari area Bira atau Bara. Apa pendapat tentang ini Pantai Bara? Pergi jalan-jalan, Hibur-hiburan bagus juga. Apanya yang bagus di sini? Pandangannya pemandangan yang indah. indah. Iya, baru Saya berkali-kali masih. saya baru 1 kali sih. Iya. Kalau kita lihat ini Pantai Bara tuh, ramenya kapan? Rame sih. Ramai kalau malam minggu, biasa kalau malam minggu sore-sore melihat orang-orang melihat sunset. Biasa orang juga pergi menyeberang di. Iya, menyeberang. Penyu. Oh, Pulau Penyu. Iya. Iya, iya, iya. Biasa kita nyebrang ke sana pernah Miki? Pernah 2 kali. Apa dilihat di sana? Hewan. Indah suasananya. Kalau di sini biasa kita mandi-mandi. Pernah sih. Saya tidak pernah sih. Oh, gitu ya. Rencana masih mau kita kembali ke sini atau tidak? Nanti kapan-kapan lagi baru Kalau kembali. sore sebentar lagi mau ke sini. Soalnya Iya. di sunset gitu ya. Iya, buat Apa harapan tak balik? Mudah-mudahan ini Pantai Bara ini semakin rame Ya. dan semakin banyak wisata-wisatanya yang lain. Biasa ketemu bule aja di sini. Iya, banyak, sering-sering. Dan bule itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bagi yang suka menjelajah daratan, area sekitar Bira dan Bara memiliki gua-gua alami dan pemandangan di atas bukit yang menakjubkan. Menyewa motor adalah cara yang populer untuk mengeksplorasi keindahan tersembunyi ini dari tebing curam, Apalarang hingga titik nol Sulawesi. Kunjungan ke Bara akan lebih lengkap dengan menginap di salah satu akomodasi yang tersedia, mulai dari bungalow sederhana hingga villa modern. Beberapa tempat penginapan menawarkan restoran dengan pemandangan langsung ke laut Flores yang tenang.
Kayak yang pertama itu pasir putihnya. Tidak ada pasir putih kayak begini di daerah lain. Kemudian yang kedua, di sini memang masih kayak baru lah begitu. Sementara pengunjung ini selalu mencari hal-hal yang baru. Nah, itulah alasannya. Nah, kenapa Bara ini selalu dikunjungi orang. Pada saat Natalan atau Tahun Baru atau habis Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan sisanya itu pada hari-hari libur atau malam minggu. Kalau harapannya memang tergantung dari wakil rakyat kita ya. Karena Pantai Bara ini sebagian ini tahura, Pak. Masalah tahuranya ini kan kita tidak bebas mau membangun, apalagi disarankan dari Pemda membangun tapi jangan permanen. Nah, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu kebijakannya Bupati. Kalau tiba-tiba dari hutan lindung ke tahura. Tapi anehnya juga dibilang tahura tapi kok penginapan bersertifikat. Kenapa bersertifikat? Dikeluarkan sertifikatnya, sementara kamu bilang tahura. Yang ngomong tahura pemerintah, yang terbitkan sertifikat pemerintah juga. Kalau sudah ada kebijakan dari Bupati untuk pembebasan, ya insya Allah ini barang maju. Apalagi di sini orang Indonesia tuh kayaknya cuma saya dengan ada teman satu di ujung itu. Yang lain ini bule semua. Ini sesuai dengan saran dokter saya di Manado, namanya Dokter Pelealu. Dulu tahun 2006 itu saya pernah kena stroke. Nah, awalnya masih ringan, tapi lama-lama kayaknya badan sebelah ini udah 70% nggak bisa gerak ya. Saya dirujuk ke Manado dari Ternate. Terus di Manado berobat sampai dirujuk lagi ke Makassar, dirujuk lagi ke Jakarta, balik nggak ada perubahan. Akhirnya dokter dia itu sarankan, nanti kalau Bapak pensiun 2009, Bapak cari rumah yang dekat pinggir laut. Supaya apa, Dok? Supaya Bapak berendam air asin terus. Untuk apa itu, Dok? Katanya mau sembuh. Ini ikuti saran saya. Tapi selama 3 bulan berturut-turut. Wah, ini 3 bulan lama juga ini. Kalau mau numpang-numpang di orang saja, ya lebih baik kita bangun di situ. Tapi dengan catatan beli dulu tanahnya ini. Saya beli tanahnya ini 80 juta. Baru bikin jembatan di bawah itu. Di situ bisa bikin kamar. Bawa periuk, bawa beras. Masak di situ nggak pulang-pulang. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan, belum sampai 3 bulan itu, alhamdulillah. Udah bisa lagi jalan, bisa lagi, padahal dulunya itu udah nggak ada harapan lagi. Jam berendangnya itu pada sekitar jam-jam 1, jam 2 siang. Tapi itu di pinggir laut itu, antara pasir dengan rumput, itu kan ada biasa itu kolam-kolam dalam tuh. Itu yang kuning warnanya. Harus yang kuning warnanya. Itu kenapa dia kuning? Itu karena dia cari rumput. Dia pas itu di sela-sela itu.
batas pasir dengan rumput. Nah, itu yang selalu disiram naik kepala. Nah, tapi harus siang, jangan malam. Kalau malam jadi penyakit malah. Cuma memang bukan tiap hari begitu, karena tergantung dari pasang surutnya, laut, air. Nah, tapi kan bisa juga di pinggir. Nah, kita menyelam. Nah, penting panas. Nah, di waktu siang. Momen paling magis mungkin terjadi saat matahari terbenam. Langit Sulawesi yang biru berubah menjadi kanvas warna oranye dan ungu, menciptakan suasana romantis dan damai. Inilah saat bara benar-benar menunjukkan eksotismenya yang paling murni. Pantai Bara di Bulukumba adalah pengingat bahwa keindahan sejati seringkali ditemukan di tempat yang belum terjamah. Dengan pasir putihnya, air jernih, dan kearifan lokal yang kuat, Bara menawarkan pengalaman yang menyentuh hati dan sulit dilupakan. Ini bukan sekedar destinasi di peta wisata. Ini adalah Bara, permata tersembunyi di Sulawesi Selatan. Menanti untuk Anda temukan, kunjungi dan rasakan sendiri ketenangan di balik rimbunnya kelapa.